Selamat pagi semuanya. Mari kita bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara-saudari kita yang sudah melayani. Saya datang pagi ini sangat senang bisa berfellowship, mendengarkan saudara-saudari bilang happy Sunday, dan melihat semua saudara-saudari kita yang dari pagi sudah bangun melayani Tuhan dengan luar biasa. Ya, saya tahu bahwa anak-anak teens kita sedang retret. Kita bersyukur juga Teen Mentors ya sudah membawa mereka. Saya percaya akan ada banyak hati yang bisa berubah dan bisa semangat lebih lagi. Jadi saya terima kasih juga kepada semua orang tua yang juga sudah mendukung. Jadi kita tahu adik-adik kita hari ini biasanya ada di atas, tapi mereka sedang tempat lain. Saya ingin mengajak kita di sini untuk ibadah pertama, untuk bisa datang lebih awal. Karena kita memang lihat ada tanda-tanda. Ya, tanda-tanda bahwa yang ibadah pagi ini sudah mulai terlambat. Ya, jadi duduk atas punya pasti terlambat. Bukan berarti yang duduk bawah berarti tidak terlambat, ada yang nyusup dia. Oke, bisa ya kita tobat sama-sama ya. Karena bagaimanapun kalau kita bisa memuji Tuhan sama-sama itu akan sangat luar biasa. Oke, mari kita datang ke Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sangat bersyukur bahwa bulan ini kami boleh bersama-sama sebagai jemaat belajar tentang satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Kami sebagai orang Kristen sering sekali mengklaim bahwa kami hanya percaya Tuhan yang benar. Tapi Tuhan tolong supaya bulan ini Engkau sendiri membukakan mata hati kami untuk melihat bahwa mungkin ada ilah-ilah lain dalam hidup kami. Tidak dalam bentuk patung, tapi mungkin anak kami. Mungkin suami kami, istri kami, pekerjaan kami, hobi kami, atau mungkin bahkan ego kami secara pribadi. Tuhan tolong Kau bongkarkan itu. Bila Tuhan hanya Engkau saja yang bisa bertahta dalam hidup setiap kami pribadi di sini. Kami tidak mau menjadi pengikut Engkau yang hanya mengklaim tetapi di dalam hidup kami tidak hidupi itu. Bantu kami juga untuk bisa memperkenalkan Tuhan satu-satunya yang hidup, yang benar. Supaya kami juga bisa memberitakan itu kepada siapa saja, keluarga kami, tetangga kami, kepada siapa saja Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan Engkau sendiri, firman Engkau sendiri yang bisa masuk amat dalam ke dalam roh kami, jiwa kami. Bantu kami Tuhan untuk terbuka. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau memimpin semuanya sertai hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Judul pelajaran saya hari ini adalah Created to Worship. Kamu dan saya itu diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Dan tentunya sesuai dengan tema kita bulan ini adalah kita mau menyembah Tuhan satu-satunya. Ini sangat menarik sekali karena kita belajar tema dari tema kita di buku Keluaran 34. Dan ini sangat-sangat penting. Saya masih ingat pertama sekali saya mendengar nama Fania. Itu bukan karena saya ketemu Fania langsung. Saya dengar dari ibu saya dengar dari kakak saya, dan terutama namanya makin sering muncul ketika saya putus dengan pacar saya. Mungkin mereka sudah khawatir karena mulai lihat ada brewok-brewok di sini. Karena saya broken hearted waktu itu. Ya, supaya kalian tahu saya berasal dari keluarga yang papa mama saya cerai ketika saya umur 13 tahun. Saya gak percaya akan ada namanya pernikahan waktu itu. Dan saya betul-betul tidak mau pacaran. Padahal banyak banget cewek yang kejar saya. Nggak percaya?
Kalau kalau Rebi banyak banget. Banyak banget dia yang ngejarnya, bukan dikejar. Gak pasti sering dikejar, ganteng. Udah rambut putih aja masih ganteng ya. Jadi saya dengar cerita bahwa Fania itu dari ini, dari itu, saya dengar gitu. Saya nggak tertarik. Sampai satu hari waktu saya diminta ibu saya pergi ke kantor papanya, saya nggak tahu itu udah di set up. Jadi karena orang tua Fania dengan orang tua saya itu partner di dalam bisnis. Saya masih ingat, saya nggak mau naik masuk kantor Papa Fania, saya tunggu di mobil karena memang sedang berduka cita. Dan waktu itu tiba-tiba ada satu mobil muncul dari belakang, saya cuma lihat dari spion. Muncul seseorang wanita yang sangat cantik. Sekarang aja udah cantik. Apalagi dulu. Luar dan dalam. Dan kemudian saya cuma lihat, karena saya betul-betul fokusnya Tuhan, bukan sama cewek. Terus habis itu saya diminta, rupanya ibu saya bilang, naik. Saya pikir kayaknya ini si Fania ini. Saya masih ingat, naik ke atas, dikenalin tentu dikenalin orang tua dulu. Terakhir muncul dari belakang. Ini anak saya, oh ini anaknya ini, muncul. Saya ketemu. Terus saya Harlem, dia bilang saya Fania. Itulah awal perkenalan dan perjalanan yang sangat panjang yang betul-betul hubungan yang sangat saya sukai. Saya bersyukur Tuhan mempertemukan kita. Tapi beda waktu saya dengar tentang Fania dari orang lain dengan waktu saya dengar Fania dari dia sendiri. Nah, semakin hari saya mengenal dia, semakin saya mengenal seorang pribadi, sifatnya, karakternya, kebaikan dia, maupun kelemahan dia. Dan sangat menarik adalah begini, bulan ini kita sama-sama akan belajar tentang Tuhan. Kita datang ibadah di hari Minggu. Tapi mungkin Anda dengar tentang Tuhan dari saya. Kita di sini suka baca buku juga, itu juga kita dengar dari orang lain tentang Tuhan. Mungkin banyak hari ini pengetahuan kita, informasi, fakta tentang Tuhan. Tapi kita dengar dari orang lain sendiri. Pertanyaan saya hari ini, berapa banyak dari Tuhan? Karena Anda secara pribadi dengar dari Tuhan sendiri. Nah, inilah yang dibicarakan di buku Keluaran 34. Karena Keluaran 34, kalau kita lihat di ayat 5 sampai kepada ayat 7. Nanti saya akan bacakan. Yang sangat menarik, ini adalah satu-satunya tempat di mana Tuhan berbicara langsung dan memperkenalkan namanya dan menyatakan siapakah dia sebenarnya. Makanya Keluaran 34 ini adalah satu fondasi tentang Tuhan yang sangat penting. Nah, saya mau bilang ini sangat penting karena bulan ini apa yang kita baca, kita pelajarinya sangat-sangat penting. Tidak heran jika Musa sendiri mereferensikan ayat di dalam pasal 34 ini. Waktu dia lagi menceritakan kepada bangsa yang sudah bebalnya minta ampun, tegar tengkuk, sudah didisiplinkan Tuhan di buku Bilangan 13, Tuhan ambil dari pasal ini untuk mengingatkan kepada mereka siapa Tuhan sebenarnya. Yeremia ketika melihat orang-orangnya sedang mau dibuang ke Babel, di Yeremia 32 dia juga mengutip dari sini. Nehemia 9 juga mengutip dari sini. Nahum, Yunus, Daud di Mazmur 103 juga mengutip dari ini. Kenapa ini sangat penting? Karena ini bukan dengar dari orang lain, tetapi ini dengar dari Tuhan sendiri. Nah, saya berharap bulan ini di mana kita bisa sama-sama mendengar dari Tuhan sendiri. Dan itu beda banget. Beda banget.
Banyak orang hari ini punya pengertian kalau saya worship, saya datang ke sini, saya nyanyi, saya ini berarti saya sudah worship. Saya bersyukur Tuhan berikan kita song ministry, memimpin kita untuk pujian. Tapi kembali saya bilang ini masih dari pihak ketiga. Saya suka menyanyikan lagu rohani yang ditulis orang lain. Saya lihat, wow, saya belajar tentang Tuhan dari lagu itu. Tetapi itu bukan dari Tuhan sendiri. Saya mau ngajak kita semua di sini hari ini, mari kita belajar dari Tuhan sendiri, karena itu membuat perbedaan yang sangat besar. Amen. Nah, sebelum saya masuk ke pasal 34 yang saya akan bicara nanti, saya mau kita lihat konteksnya. Dan apa yang terjadi dengan Musa dan bangsa Israel sampai akhirnya mereka bisa mengenal Tuhan secara penuh dan Tuhan sendiri bicara langsung kepada mereka. Oke? Saya mau coba bagikan ke dalam 6 tahap. Sebenarnya bisa jadi 7 karena poin nomor 2 itu bisa remorse and repent sekaligus, ya. Tapi karena untuk masalah waktu saya bagi 6 saja hari ini. Tapi kategori yang kedua itu bisa kita bagi menjadi 3, jadinya 7. Kok 7 itu angkanya lebih indah. Oke? Saya sebut ini adalah 6 tahap untuk kita bisa punya true worship di sini. Yang pertama adalah relate, di mana kita sebagai manusia dengan background kita mau coba relate dengan Tuhan yang kita dengar. Iman saya waktu dari kecil itu bukan iman yang benar, tetapi saya dengar dari bapak saya, bahkan hubungan saya dengan bapak saya mempengaruhi saya relate ke Tuhan. Itu cara kita mau relate. Karena gimana pun semua manusia, karena kita berasal dari Tuhan, pasti kita ada pertanyaan, pasti kita akan mencari ketika kita mengalami masalah, ketika ada sedang kejadian dalam hidup kita, ada hal yang kita coba mau relate. Sering sekali cara kita relate itu awal mula kita untuk bisa kenal Tuhan dan bisa worship Tuhan. Tapi itu jauh daripada siapa Tuhan sebenarnya. Kemudian sesudah itu kita akan bertumbuh. Ada saat di mana kita mulai tahu bahwa selama ini bayangan atau image Tuhan atau pandangan tentang Tuhan yang kita relate selama ini ternyata salah. Nah, saat itulah kita mulai mengambil sikap di mana kita tahu bahwa itu salah dan kita mulai buang. Seperti tadi saya bilang dalam doa, saya klaim, kalau dari dulu saya ditanya, saya bilang saya cuma percaya Tuhan satu-satunya. Tapi ternyata dalam hidup saya lihat ada puluhan Tuhan yang lain dalam hidup saya. Nah, saya mulai masuk dalam tahap di mana saya sendiri berduka dan saya buang itu. Dan saya bertobat. Remorse and repent. Hanya ketika itu terjadi, barulah mulai terjadi satu hubungan di mana saya dengan Tuhan menjadi lebih real. Saya mulai banyak request, saya mulai mau cari dan kenal Tuhan lebih lagi. Dan itu sungguh-sungguh dari hati, ada satu longing, ya, ada satu kerinduan, bangun pagi, bicara kepada Dia. Dan Tuhan masih jauh daripada siapa Tuhan sebenarnya yang saya kenal hari ini. Hari ini masih jauh dari sempurna. Tetapi ada satu request yang mulai terjadi. Dan waktu saya mulai punya attitude, di mana saya mulai lapar, saya mau Tuhan tahu Tuhan lebih dan lebih. Saat itu saya mulai lihat Tuhan mulai reveal dan mulai menunjukkan dirinya, siapa Dia sebenarnya makin jelas di dalam hidup saya secara pribadi. Waktu saya bisa lihat itu, ketika Tuhan reveal diri ke saya, barulah gak usah saya disuruh harus tunduk, harus betul-betul kita berlutut, mengangkat tangan. Gak usah disuruh, karena betul-betul itu respon kita secara pribadi di mana kita betul reverent. Kita lihat Tuhan, kita takut, kita kagum, kita cinta. Reverend. Dan tanpa harus dipengaruhi oleh lighting, nggak usah harus dipengaruhi oleh orang, harus gitu baru kita bisa semangat. Ayo bro, nyanyi bro. Nggak usah. Sedih banget kalau hari ini kita datang tempat ibadah, ketika betul-betul musiknya dan pemimpin pujiannya luar biasa pimpin kita, baru kita bisa lebih revere. Habis setelah selesai itu kita pulang, kita hilang gitu.
Ini nggak bisa dikarang-karang. Ini bisa terjadi kalau kita melalui proses seperti itu. Dan yang terakhir, setelah betul-betul kita kenal Tuhan secara dalam, kita mengerti bahwa alasan kita worship, semakin kita kenal siapa Tuhan, yang maha pengasih itu, maha pemurah itu, yang betul-betul yang setia itu. Mulai jadi hidup kita, diri kita seperti itu. Bukan kita jadi orang yang sibuk mau jaga image lagi, mau kelihatan bagus. Tapi memang dari itulah kita menjadi seperti Tuhan yang kita worship. Kamu dan saya bukan Tuhan. Tapi kita mulai represent God. Istri anak kita, orang-orang yang kenal kita bisa lihat Tuhan. Kenal Tuhan. Sifat otoritas Tuhan dari diri kita. Dan itu kembali menyimpulkan apa yang Tuhan lakukan waktu penciptaan Tuhan semula di buku Kejadian 1. Bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarannya. Di mana gambarannya sendiri sekarang, yang dulu jauh, mulai represent diri dia sendiri. Itu yang namanya true worship. Bukan soal nyanyi makin kuat, makin hebat, bukan. Saya bisa tahu saya worship Tuhan kalau saya lihat karakter, nature Tuhan. Itu makin tercermin dalam hidup saya. That's a true worship. Buku Yohanes 4 bahkan katakan, kita harus worship Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita nggak bicara lebih dalam tentang itu, tapi saya mau go through semua ini supaya betul-betul kita pada akhirnya kita bisa tahu saya ada di mana. Dan saya nggak bilang kalau gitu ini seperti garis linear ya, semuanya akan begitu. Enggak. Kita akan up and down di sana, tapi setidaknya kita harus tahu ini yang kita mau. Dan saya bicarakan ini karena inilah yang dibicarakan di buku Keluaran 32 sampai 34. Dan kita akan lihat sama-sama di sini. Amen? Mulai dari yang relate di Keluaran 32. Ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bangsa ini memang melihat tulah. Bangsa ini melihat laut terbelah. Bangsa ini sudah melihat namanya gemuruh yang itu. Mereka lihat itu semuanya. Tetapi yang paling relate dengan mereka adalah ya ini lembu beginian ini. Bagi mereka sesuatu yang mereka bisa lihat, karena selama ini yang mereka bisa relate adalah Allah yang mereka bisa lihat. Yang nggak bisa lihat ini nggak bisa. Musa mereka nggak lihat, udah mulai bingung mereka. Apalagi Tuhan yang nggak pernah mereka bisa lihat. Sehingga mereka berusaha ambil sesuatu yang mereka bisa relate. Saya lihat banyak orang mencari Tuhan mulai dari tahap seperti ini. Mereka coba relate dengan Tuhan. Saya lihat banyak orang yang mengalami kesulitan punya hubungan dengan Bapak mereka. Sulit relate dengan Allah Bapa di surga. Tapi nggak apa-apa, ini tahap dari awalnya. Di ayat yang keempat, lihat mereka betul-betul mau menyembah loh, bukan enggak. Jadi ini bukan orang yang mau sembarangan, mereka mau menyembah. Cuma mereka mau menyembah sesuatu yang relatable dengan mereka. Yang saya sebut self-will worship. Worship yang berdasarkan kepada keinginan saya, image yang saya mau, yang saya bisa relate. Dan ini terjadi di ayat 4 saya bacakan. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, hai Israel, inilah Allahmu. Gila, diperkenalkan inilah Allahmu. Yang sangat mengagetkan lagi, dibilang, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Betulkah si lembu ini yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir?
Kita tahu enggak, hari ini kita tahu. Tapi bagi orang itu, lembu ini adalah sumber daripada power. Dan mereka melihat Laut Merah terbelah. Mereka lihat itu, mereka lihat power. Dan mereka bilang, ini pastilah Allahnya. That's the way mereka relate. Mau kita suka atau nggak suka, hari ini orang bilang, gua diberkati. Ini karena pendetanya. Karena mungkin dalam hidup kita, ini yang kita bisa relate. Oh, kalau sedang masalah, ini baru talk chair. Kalau si pendeta ini khotbah, kita mulai jadikan dia jadi jampi-jampi dan dukun dalam hidup kita. Tapi kita sebut, kita percaya Yesus. Jangan pikir kita duduk dalam ruangan ini berarti kita udah oke. Karena kita adalah manusia yang suka mau relate dengan itu. Bisa bahkan bikin faktanya, inilah yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Ini mengutip persis apa yang buku Keluaran 20 katakan. Nanti saya akan tunjukkan di Keluaran 20. Keluaran 20 di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Dan ini persis katanya, akulah Allah yang menuntun engkau dari tanah Mesir. Jadi mereka copy persis. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Kalau tulisan Tuhannya gede semua, hurufnya Yahweh. Gila nggak itu? Ini Yahweh. Kita bisa ketawa. Tapi semua kita di sini punya self will. Kita pengen Tuhan yang kita bisa ciptakan sendiri. Saya sekarang mau kembali dulu kita lihat di buku Keluaran 20 supaya kita bisa mengerti ngaconya ini di mana ini. Keluaran 20, saya hanya sentuh 2 perintah yang utama karena sangat penting, karena ini fondasi daripada yang lainnya. Kita yang 2 ini ya, terutama 3 yang pertama kita ngaco, udah ngaco kita semuanya. Jangan kita paksakan orang hormati orang tua kita. Jangan suruh orang untuk jangan mencuri. Kalau yang 3 pertamanya kita nggak bisa. Lebih bagus kita masuk ke fondasinya. Kamu mau coba ubahkan behavior orang, mau coba bilang, oh kamu coba hormati, susah. Balik ke sini dulu. Orang nggak takut Tuhan, mana dia takut orang tua. Yang sangat menarik sekali, ayat ini katanya begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pertanyaannya, mengapa Tuhan ini takut kompetisi? Bukan. Tuhan mau kasih tahu mereka, there is no other God. Gak ada Tuhan yang lain lagi kecuali Dia sendiri. Berkali-kali Tuhan katakan, Kejadian 1, pada mulanya Allah. Sangat menarik. Dunia ini penuh ya. Kamu nonton mana aja selalu ada namanya ada tuh Allah yang baik, ada Allah yang jahat. Ada seperti 2 kekuatan. Film-film hari ini di mana-mana ada yang baik, ada yang jahat. Kenapa? Karena konsep itu berasal daripada apa? Oh, ini ada yang jahat, ada yang baik. Ada yang perlu disembah, kalau enggak dia marah. Ini konsep ini muncul dari mana? Sedangkan kita sendiri sudah tahu ayat pertama, pasal pertama dari buku yang pertama, pada mulanya Allah. Allah itu Esa 1 aja, one and only. Di buku Ulangan 6 dikatakan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena Tuhan itu satu, dia bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini hanya bisa muncul kalau Tuhan itu satu. Kamu tahu, istri saya cuma 1. Berarti tidak ada lagi wanita lain dalam hidup saya. Bagi Fania, saya adalah 1. Hanya dengan 1 itu baru saya bisa total, baru namanya saya bisa mengasihi dengan segenap. Kalau 2 mana bisa? Makanya Matius katakan, gak bisa kamu mau Tuhan
dan mamon. Tuhan gak pernah ciptakan kamu dan saya punya kapasitas untuk yang namanya both and. Ini dan Yesus. Kamu dan saya hanya diciptakan either or. 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Elia katakan, berapa lama lagi kamu berlaku setimpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Walaupun tidak ada Tuhan yang lain, karena nggak bisa kita di sini all out segenap itu perintah terutama. Kalau kita di sini mendua hati, nggak bisa. Hanya one and only. Hanya satu aja Tuhan. Kamu boleh pilih. Tuhan nggak ada takut kompetisi, karena nggak ada kompetisinya. Nggak ada Tuhan yang lain. Kamu kalau punya istri satu orang, ya itulah yang kamu rindukan. Itulah yang kamu akan curahkan semuanya. Kamu bakal iri. Iri dalam arti positif. Kalau kamu lihat dia tidak bersama dengan kamu. Ngerti nggak maksudnya di sini? Cemburu, namanya cemburu. Oke? Jadi nggak akan mungkin bisa terjadi kamu mengasihi kalau itu tidak esa. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Kemudian di 4 dari Keluaran 20 dia bicara tentang perintah yang kedua. Dia bilang jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Semuanya dia sengaja bilang bumi di atas, di bawah bumi lah ini. Karena dia tahu manusia akan relate. Dan kemudian akan create Tuhan sesuai dengan image yang mereka mau. Baik itu burung, lembu lah, atau apa semuanya. Gak bisa manusia keluar sesuatu yang mereka nggak relate. Tapi Tuhan mau bilang di sini, bukan hanya sekarang Tuhan itu satu. Jangan kamu buat gambaran Tuhan yang kamu sendiri tidak kenal. Kamu kenal lembu, oke. Tapi jangan bilang lembu ini Tuhan. Jangan. Tuhan bukan anti kalau gitu kamu jadi seorang artis yang pintar, bisa melukis, bisa kemudian memahat. Enggak, Tuhan sendiri berikan karunia roh supaya orang bisa memahat dan bisa membuat. Bait Allah begitu indah. Tapi Tuhan tidak mau kita menciptakan Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena manusia suka seperti itu. Karena kita begitu ingin akan sukses dan uang, kita ciptakan Tuhan yang memberikan kesuksesan itu kan problem. Prosperity. Gospel hari ini terjadi karena apa? Karena orang pengen prosper, itu keinginannya, maka diciptakanlah satu Injil dan Tuhan yang akan prosper mereka. Salahkah? Tuhan punya rancangan baik untuk kita, tapi itu hanya sebagian dari Tuhan. Hari ini orang mau Tuhan itu adalah Tuhan yang gracious, penuh dengan anugerah. Karena itu yang dia mau, karena dia main dosa terus. Dia mau itu, dia ambil, dia comot, itu yang dia mau. Dan ditambahkan lagi. Jadi, saya banyak lihat terutama dalam hidup saya sendiri, bahwa saya bisa punya both and. Sedangkan saya tahu hanya either or aja. Dan saya harus bisa pilih. Makanya tema bulan ini sangat penting. The one and only. Amen. Buku Yesaya katakan begini, Yesaya 40. Dia bilang, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Pernah lihat? Jadi kenapa kamu begitu kreatif sampai keluar Tuhan itu seperti apa? Kadang-kadang saya dengar orang yang kita lagi bicara, tiba-tiba tahu saya pendeta, terus oh Tuhan tuh gini, dia mulai cerita, saya dengerin. Terus saya cuma tanya, Bapak taunya dari mana itu? Oh iya dong.
Karena saya hidup penuh asam garam. Saya lihat bagaimana hidup di dunia ini. Dia mulai ciptakan Tuhan sesuai dengan pengalaman hidup dia. Dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan dengan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? There is none like him. Gak ada seorang pun seberapa kreatifnya kamu yang bisa menyerupai Allah itu. Yang lebih parahnya, balik lagi ke Keluaran 32 ayat 25. Karena mereka mau coba relate Tuhan dengan cara mereka, yang terjadi adalah kekacauan dalam hidup mereka. Bahkan di ayat 25 saya baca, saya bilang sini, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Kamu tahu nggak? Semau gue. Saya lihat hari ini orang makin beragama dan mulai ciptakan Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Makin seperti kuda terlepas dari kandang. Saya lihat peperangan yang terjadi, saya baru dari Lebanon. Waduh, kalau bicara soal keagamaan, kita pergi lewat sini daerah Hezbollah, lewat sana Sunni, lewat sana lagi daerah Kristen. Masuk sana, kamu lihat orang apa nggak beribadah di sana. 2 bulan sebelum saya tiba di sana, roket. Saya baru pulang, saya dengar kabar, baru sehari tiba udah dengar lempar roket lagi. Dan itu atas nama agama. Apa yang terjadi Keluaran 32 terjadi. Kuda liar terlepas dari kandang. Ngaku agama, tapi dari luar apa yang kontrol dia? Dari dalam apakah ada hati nurani yang bicara? Nggak ada. Ini harus terjadi ketika orang sudah mulai create Tuhan, mau coba relate dengan Tuhan dengan cara mereka sendiri. Oke, ini bagian depresinya udah lewat. Oke, sekarang kita masuk yang kedua dulu. Banyak orang sangat susah bahkan masuk ke tahap kedua ini. Saya berharap kita yang banyak di sini harusnya udah lewat lah ya. Tapi kalau belum nggak apa-apa. Kita butuh untuk kita remorse and repent. Di Keluaran 32 ayat 31 dia bilang, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Mulai ada pengakuan dari Musa. Bukan Musa yang berbuat, orang lain. Tapi Musa sangat sedih dan dia akui itu. Kemudian di pasal 33 ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ingat, lembu emas ini diambil dari perhiasan yang dikumpulkan dari mereka. Berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka Allah akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Mereka akui itu, mereka tertusuk, remorse, duka cita yang kemudian membawa kepada pertobatan. Kita tahu ya 2 Korintus 7, godly sorrow, duka cita menurut kehendak Allah, bukan duka cita dunia ya. Duka cita menurut kehendak Allah akan menghasilkan repentance yang akhirnya membawa kepada hidup dan keselamatan. Ini proses yang sangat-sangat penting. Saya nggak bicara panjang di sini, tapi saya cuma mau lemparkan kepada kita semua di sini, apakah ini benar-benar terjadi dalam hidup kita enggak? Saya berharap bulan ini, dan ini doa saya, supaya setiap kita di sini bisa temukan ilah-ilah lain dalam hidup kita, yang kemudian kita akui kepada Tuhan, dan kita bilang, Tuhan, selama ini saya jadikan anak saya, pekerjaan saya, kenyamanan saya, security saya, menjadi Tuhan dari saya. Akui itu, berkabung, remorse, ada duka cita menurut kehendak Allah, dan kemudian kita berbalik dan bertobat dari itu. Saya bersyukur bahwa di dalam gereja ini kita diajarkan tentang namanya duka cita menurut kehendak Allah dan bertobat.
Saya masih ingat saya pelayanan sejak dari umur 13 tahun, saya pelayanan di gereja. Saya dikasih traktat. Saya bahkan membagikan traktat itu waktu saya kuliah. Saya ajarkan orang tentang Yesus. Dan banyak orang yang salah mengerti tentang itu. Dan banyak orang bahkan ambil keputusan, saya suka melakukan altar call. Dan orang datang, saya bilang, kamu terima Yesus dalam hati kamu hari ini, kamu akan diselamatkan. Sampai satu hari ketika saya di Chicago, seseorang bertemu dengan saya cerita tentang pelayanan saya cerita tentang Tuhan yang saya kenal. Dan anak muda ini yang namanya Winston bilang kepada saya, tapi apakah kamu sungguh-sungguh pernah bertobat? Saya bilang, saya tahu pertobatan. Dia bilang, coba kita lihat di dalam Alkitab. Dan dia buka ayat ini tentang godly sorrow. Duka cita menurut kehendak Allah. Karena nggak mungkin saya bisa bertobat kalau saya sendiri nggak mengalami namanya duka cita menurut kehendak Allah. Itu kali pertama saya mulai lihat dosa. Dan nggak mungkin saya tobat kalau saya nggak tahu dosa saya apa. Nggak pernah ada yang kasih tahu juga. Saya tahulah bunuh dosa, curi dosa. Tapi ada banyak dosa saya, ada dosa hati. Dan waktu saya ditunjukkan itu, saya mulai ngambil waktu dan mulai mengalami duka cita menurut kehendak Allah. Saya masih ingat hari di mana saya melakukan pertobatan itu. Saat itu saya mengerti. Ini yang saya missing selama ini. Saya menjadi orang yang beragama, pelayanan kemana-mana. Tapi ini saya missed. Makanya saya nggak pernah bisa kenal Tuhan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nggak bisa. Seberapa pintarnya orang mau sarjana teologi, mau PhD teologi, kalau kita nggak remorse dan repent, nggak bisa kita kenal. Ini bukan soal masalah IQ, ini soal masalah hati kita yang siap untuk menerima Tuhan yang makin jelas lagi. Amin. Saya masuk yang ketiga. Yang ketiga namanya request. Di Keluaran 33 ayat 13 katakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Dia begging sama Tuhan, dia begging. Bukan dosa dia, bukan kesalahan dia buat, tapi dia begging Tuhan. Dan lihat ini, saya suka ayat ini. Dia bilang, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuhan bicara pada Musa seperti itu. Gimana? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini gila nih Musa. Dia bilang, Tuhan bilang, lu jalan aja sendiri. Tanah perjanjian, Tuhan bilang gua sertai, lu pergi aja. Dia bilang enggak, I'll never go tanpa engkau. Dia bukan mau berkatnya, dia mau Tuhannya, one and only God. Itu hati Musa, luar biasa. Kamu tahu saya udah lama banget nonton film Harry Maguire. Ya, pernah tahu itu film itu? Dalam itu si Tom Cruise bilang, show me the money. Dia lagi telepon. Terus kemudian dia marah lagi, show me the money. Waduh, betul-betul sangat, Jerry Maguire kok, Harry Maguire. Jadi pemain bola nanti jadinya, oke. Jerry Maguire ya. Dia bilang, show me the money. Begitu tamaknya dia, show me the money. Dan itu yang dunia bilang, show me the money. Bahkan kita bikin lelucon tentang itu. Dan ini sangat berbeda dengan Musa. Musa bilang, show me your glory. Show me your glory. Kamu tahu mengapa saya anggap ini luar biasa? Karena kalau saya lihat ruangan ini dan orang yang saya kenal, gak pernah ada orang yang sudah bergaul, yang sudah kenal Tuhan,
seperti Musa. Nggak pernah. Pernah kamu dengar suara Tuhan? Musa sudah. Dia lihat semak belukar itu, dia sudah dengar. Kamu sudah lihat bagaimana tulah-tulah itu. Kamu sudah lihat bagaimana laut terbelah. Musa sudah. Kalau kita mau bicara tentang pengalaman dengan Tuhan, Musa ini sudah kenyang. Tapi dia masih bilang, show me your glory. Kamu tahu kata glory atau kemuliaan itu di dalam bahasa Ibrani adalah kabod. Kabod itu artinya adalah weight, berat. Jadi Musa pada dasarnya katakan, tunjukkan beratnya kamu. Tunjukkan, dengan kata lain, tunjukkan sepenuhnya kamu. Every part of you. Dan dia request, dia minta kepada Tuhan, worship. Worship. Kamu hanya bisa ngerti worship kalau kamu sudah punya longing untuk mau dapatkan seluruh dari Tuhan itu. Orang kadang tertarik akan lagunya, tertarik dengan suasananya, tertarik. Bukan Tuhannya. Kapan kali terakhir you request the weight of God? Gak ada dari kita di sini yang sudah mengalami apa yang Musa ngalami, tapi dia masih haus dan dia masih lapar tentang itu. Yang saya sebut longing. Longing is part of worshiping. Adakah longing yang itu? Kita datang ke sini, kita bilang, oh saya udah worship Tuhan. Adakah longing itu bahkan sebelum kamu datang ke sini? Kamu bisa kenal dan bisa ngalamin Tuhan yang lebih lagi hari ini. Jangan kita pulang karena kita dengar, oh gua dengar khotbah lagi, sudah ada satu khotbah lagi. Oh gua dengar ada testimoni, kesaksian. Banyak orang hari ini datang untuk dengar kesaksian yang kuping mereka pengen dengar. Lebih daripada the one and only God. Adakah longing itu? Nggak heran di buku Matius 5. Yesus di dalam khotbah dia di bukit. Dia bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Kemudian dia bilang apa? Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipenuhi. Kalau kita di sini sudah bisa remorse, sudah tahu kita miskin di hadapan Allah, kalau kita di sini sudah bisa akui, dan kemudian kita bisa berduka cita, kita bisa remorse and repent, Tuhan akan berikan yang namanya satu God's hunger. Ada satu keinginan kita yang lapar akan Tuhan terus menerus. Nah, ini bukan soal pengetahuan. Tolong saya mau kualifikasi. Ini bukan tentang pengetahuan. Ini tentang Tuhan. You request that. Karena kamu mau kenal Tuhan sepenuhnya. Mazmur 17 ayat 15 katanya, tetapi aku dalam kebenaran akan ku pandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Hari demi hari dia senantiasa mau cari Tuhan, mau kenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Apakah Anda datang ke sini kenal Tuhan hanya kalau lagi ada hari Minggu kita dengar khotbah, waktu kita lagi PDG, atau setiap hari betul-betul ada kehausan, ada longing yang sangat dalam itu. Karena longing is part of worship. Saya banyak bicara orang yang worship, excited, loncat sana, loncat sini, nangis sana, nangis sini, karena dipengaruhi suasana aja. Tapi dalam hatinya nggak ada true longing. Yang bisa bilang, God show me your kabut, show me your glory. Yang keempat, reveal. Karena sikap Musa itu, ini yang terjadi. Keluaran 33 ayat 19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang ku kasihani.
Ayat 20 katakan, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan bilang, Musa, kamu betul-betul mau saya tunjukkan the whole me? Kamu akan mati. Jadi Tuhan cuma lewat aja, Tuhan kasih hanya sebagian aja. Tuhan tidak menunjukkan sepenuhnya dia seperti yang diingini Musa. Tapi bagaimana Tuhan menunjukkan diri dia? Inilah masuk ke Keluaran 34. Ini saya bilang, ini adalah suatu pondasi yang sangat penting. Kenapa penulis-penulis yang diinspirasi Roh Kudus mengambil Keluaran 34 ini menjadi referensi bagi mereka. Karena ini bukan kata orang lain, bukan kata lu, kata dia, kata pendeta, kata ini, bukan. Ini kata Tuhan sendiri. Dan ini pentingnya. Karena ini muncul dari konteks ketika Musa request, show me your glory. Dan Tuhan bilang, lu betul-betul mau itu? Mari gua tunjukin. Pertama dia lewat. Tetap bukan sepenuhnya Tuhan, karena sepenuhnya Tuhan mati, kita udah tahu itu. Tapi Tuhan, saya mau baca Keluaran 34 ayat 5 yang mengubahkan pandangan saya, karena sebelumnya saya itu adalah orang yang cari Tuhan semaunya saya. Dan saya mau cari Tuhan, mau kenal Tuhan, yang pokoknya kok bisa dengar suaranya, kok bisa lihat itu sinar putih, terang benderang. Ayat 5 katakan begini, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Kata menyerukan, proclaim dalam bahasa Inggris. Berjalan Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Muncul lagi kata berseru di sini. Bukan bersinar. Enggak, berseru. Tuhan, Yahweh, Allah, El. Kamu lihat kata Tuhan yang gede. Ada di Alkitab ada kata T gede, U-H-A-N-nya kecil. Itu Adonai. Hanya berapa kali dituliskan kata Tuhan secara penuh itu Yahweh. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu bahwa mulut mereka ini adalah mulut yang kadang bisa maki orang yang berdosa. Dan mereka tidak mau menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Dan kemudian mereka ganti dengan Adonai. Supaya Yahweh tidak dicemarkan. Yahweh, El. Kenapa harus diulangkan 2 kali? Karena ini penting dan itulah namanya. Ingat di buku Keluaran 3. Waktu Tuhan minta Musa untuk pergi bicara dengan Firaun. Untuk bawa bangsa Israel keluar. Musa bilang, jadi gua mau sebut lu siapa? Siapa namamu? Emangnya siapa lo? Gua gak dikenal lu, emangnya mau gimana? Tuhan bilang apa? I am who I am. Namaku adalah I am. Ini adalah kata persis sama. Ngerti maksudnya? Ya itu namanya dia. Nama kamu siapa? Ya I am Harlan. Tapi kalau Tuhan, namanya siapa? Ya I am. Karena gak ada yang ciptakan dia. Gak ada. Dan dia gak ada bilang I was. Karena adalah Tuhan untuk kekekalan. Gak ada namanya was Tuhan sebelumnya, Tuhan parkir tahun lalu. Dan dia adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang cuma datang, oke, gua ciptain lu, terus gua tidur. Setiap detik dia terlibat dalam hidup saya dengan kamu. Saya Yahweh. Dia memperkenalkan, kemudian dia sebut Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Hesed dia bicara, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukumannya, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Saya nggak punya waktu bicara satu demi satu,
Tapi ambil waktu bulan ini untuk bisa lihat Allah yang merciful, penyayang, dan pengasih. Bahasa Inggris sebut gracious. Lihat, pelajari satu demi satu. Karena dari sana kita bisa tahu bahwa itulah Tuhan. Supaya kamu tahu ya, ini Tuhan memperkenalkan namanya dia. Dan supaya kita tahu juga, bagi orang Ibrani, nama itu mencerminkan nature, karakter, sifat. Samuel, ambil contoh Samuel. Samuel artinya apa? Mendengar. Kenapa orang tua itu saat itu memberi nama Samuel ke anaknya? Karena dia mau anaknya bisa mendengar dari Tuhan. That's why dia sebut Samuel. Bukan hanya nama, ini adalah satu sifat, nature yang diharapkan anaknya punya itu. Dan Tuhan bilang, this is my nature, that's who I am. Inilah saya, ini nama saya, ini otoritas saya, ini nature saya, ini sifat saya, ini karakter saya. Tapi yang menarik, Tuhan tidak muncul dalam bentuk yang diinginkan Musa. Tapi Tuhan muncul dalam bentuk perkataan dia. Saya bersyukur di buku Roma 10 dikatakan bahwa iman muncul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Sama, munculnya dari mana? Dari mana saya bisa kenal Tuhan? Dari pendengaran. Hari ini banyak orang mau muncul dari penglihatan. Saya hari ini bilang, kalau saya bisa hari ini khotbah tentang penglihatan, rame ini. Tuhan, saya cerita, ya kadang-kadang ceritanya ya, ini yang gak benarmu ya, cuma saya lagi mengimitasi aja. Kemarin malam, Tuhan berbicara pada saya. Dan kemudian saya lihat penglihatan. Iman muncul bukan dari penglihatan, bung. Dari pendengaran, bung. Saya bersyukur hari ini Tuhan memperkenalkan dirinya melalui firman. Bukan melalui yang heboh sana, heboh sini. Tolong ya, jangan salah pikir. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Tuhan bisa datang dalam semak itu. Tuhan bicara sama Musa aja, Tuhan pakai itu. Jadi siapa lu lebih hebat dari Musa? God reveal diri dia dari proclaiming, daripada firman dia. Saya mau tambahkan di sini dari Ulangan 4 ayat 12. Musa ngerti tentang itu, maka dia tuliskan di Ulangan 4. Dia bilang, lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Ulangan 4 ayat 15. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb. Kenapa? Kenapa Tuhan gak mau kita lihat? Karena kita manusia yang suka mau create image. Kita lihat, kita buat image itu sendiri. Kalau mereka lihat Tuhan seperti ini, ada sayapnya, buatlah dia sayap 10 biji di sana. Saya bersyukur saya hari ini punya firman Tuhan, saya baca, saya lihat Tuhan berseru di sana, Tuhan proklaim tentang diri dia, saya bisa kenal Tuhan. Kalau enggak, gua udah buat Tuhan hari ini bersayap, berini kepalanya, kakinya seperti apa. Kenapa dibuat itu? Karena kita cuma lihatnya manusia. Kita tambah-tambahin itu di sananya. Dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Ya berbentuk laki-laki atau perempuan. Jadi Tuhan reveal diri dia. Dan ini adalah step yang saya mau kita di sini alami. Waktu kita di sini mau lebih dari Tuhan, show me your glory. Nah Tuhan revealkan itu. Kita punya Alkitab di mana-mana. Kamu nggak usah sibuk cari dukun, cari pendeta. Kamu nggak usah. You worship God. Saya bilang terus terang, Tuhan itu hidup. Kamu punya attitude seperti itu. You request, dan God akan reveal dari firman-Nya kepada kamu. Amin. Kemudian yang kelima, review. Lihat apa respon yang terjadi daripada Musa setelah Tuhan menyatakan dirinya dari firman. Dia bilang Keluaran 34:8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Kenapa dia lakukan itu?
Karena Musa ngerti, yang dia inginkan adalah the weight of God, the glory, the whole glory of God. Tuhan berikan firman, Tuhan berfirman, Tuhan bicara kepada dia siapa Tuhan sebenarnya. Nggak lebih dari 50 kata. Nggak usah panjang-panjang satu pasal. 50 kata sudah cukup membuat Musa bersujud dan menyembah. Siapa yang suruh dia bersujud menyembah? Nggak ada. Di tahap ini, Musa bisa lakukan itu. Karena he understand it's not what he wanted, but it's what he needed. Ini bukan tentang apa yang kamu dan saya mau. Hari ini kita mau Tuhan gini, mau Tuhan gini, mau Tuhan gini. Tiap hari, mungkin nggak itu terjadi dalam pikiran dan hati kita. Tapi bagaimana kalau Tuhan reveal diri dia berdasarkan apa yang kamu butuhkan, not what you want, but what you really needed. Saya bersyukur ya bahwa keinginan Musa tercapai. Kalau kita tahu di buku Perjanjian Baru, di Lukas 9, di buku Markus 8, di mana Yesus transfigurasi di gunung. Saya punya kesempatan di Lebanon, saya berdiri perbatasan Lebanon dengan Israel. Waktu dari Israel kita sendiri sudah lihat itu. Kita sebut itu Mount Transfiguration. Saya berdiri, saya berdoa bersama dengan pasukan Indonesia untuk PBB bersama-sama 80 orang, kita berdoa sambil menatap gunung itu. Karena gila Tuhan, you are so amazing. Karena ini keinginan Musa, tapi engkau tidak berikan keinginan dia, tapi engkau berikan apa yang dia butuhkan untuk kenal engkau. Tapi pada akhirnya, Musa sendiri di Mount Transfiguration, murid Yesus melihat, Yesus, Musa, Elia. Musa akhirnya bisa lihat Yesus muka demi muka. Show me your glory. Kenapa bukan orang lain? Karena Musa request, show me your glory. Dan Tuhan kasih dia. Musa bisa lihat Yesus muka demi muka. Kamu tahu Mazmur katakan, Mazmur 139 ayat 7 katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Waktu dia bicara itu bukan berarti dia bingung. Pemazmur tahu, I cannot see you, but you can see me. Bisakah hari ini kita bisa berjalan bersama Tuhan, di mana kita betul-betul punya reverence kepada Tuhan? Karena kita nggak lihat Tuhan. Dan kamu nggak perlu harus punya penglihatan yang macam-macam itu. Ya, baca firman, kamu tahu siapa Tuhan sebenarnya. And that's enough. But you know what? God sees you. Dan Tuhan tahu persis apa yang kamu rindukan, yang kamu inginkan. Kamu tahu, saya nggak sabar satu hari. Saya bisa lihat Tuhan muka demi muka. So beautiful. Nah, saya percaya masih jauh daripada Tuhan yang saya kenal. Sejak saya mengerti ini, saya stop. Saya nggak mau lagi lihat Tuhan yang gini. Saya dulu penuh dengan itu. Gak akan pernah satisfied penuh semuanya. Tapi saya perlu harus ada hunger itu tiap hari. Saya menantang kita semua di sini. Mari kita punya itu. Yang terakhir, represent. Luar biasa. Di ayat 29 Keluaran 34 dikatakan, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Tadi saya sudah bilang di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Kamu tahu kenapa dari buku Kejadian Tuhan bicara itu? Sedangkan manusia berusaha ganti gambaran dengan binatang lah, dengan ini, dengan lembu lah. You know kenapa Tuhan ciptakan kita sesuai dengan image-nya dia? You are the image. You are God's image. Tuhan bukanlah Tuhan yang gila harus disembah. Tapi you are created to worship.
Karena kamu diciptakan sesuai dengan image Tuhan. Dan ketika kamu ngerti dan kamu mulai mendapatkan kembali gambaran Tuhan yang Dia reveal kepada Anda, semakin mirip sesuailah kita kembali seperti gambaran yang Tuhan ciptakan. Kamu tahu Yehezkiel 18? Ini bicara tentang dosa yang orang bilang, dosa orang tua, dosa anak. Saya nggak punya waktu bicara tentang itu. Saya mau bicarakan tentang ini. Karena hari ini banyak orang yang klaim dirinya worship Tuhan, tapi semena-mena dengan istrinya, dengan anaknya. Memperlakukan manusia kasar. Tapi dia bisa datang ke gereja worship dengan air mata yang begitu luar biasa. Kamu baca buku Yehezkiel 18. Supaya kamu mengerti apa maksud Tuhan di sini. Karena Yehezkiel 18 ayat 11 katakan, mencemari istri sesamanya, menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang. Tiba-tiba ada kata, melihat kepada berhala-berhala. Kemudian dilanjutkan lagi, dan melakukan kekejian, memungut bunga uang, dan mengambil riba. Ini semuanya tentang hubungan kita dengan manusia yang lain. Tapi di tengah-tengahnya dia sebut berhala. Kenapa Tuhan mau sebutkan itu berhala? Berhala itu membuat kamu tidak melihat image Tuhan sebenarnya. Nah, ketika kamu dan saya tidak melihat Tuhan, image Tuhan yang sebenarnya, sifat Tuhan yang sebenarnya, maka kamu akan perlakukan manusia yang lain juga sesuai dengan image yang kamu lihat tentang Tuhan itu sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kita mulai di-reveal akan Tuhan yang sebenarnya, kita lihat lebih dan lebih lagi, maka kita akan melihat manusia yang lain. Kita lihat istri kita, anak kita nggak jeritin, kita nggak maki. Karena we know dia created according to God's image. Kamu nggak perlu cari lembu. Kamu nggak usah buat patung itu. Rancangan Tuhan dari awal. Membuat kita manusia worship Dia. Supaya kita bisa represent siapa Dia sebenarnya. Saya berharap kita semua di sini hari bisa mengerti that we are created to worship God. Mari kita bisa lihat di mana kita berada. Mari kita semua di sini belajar bahwa pada akhirnya the true worship ketika kita sendiri bisa represent siapa Tuhan sebenarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih akan firman Engkau. Terima kasih bahwa kami diciptakan sesuai gambaran Engkau. Kami selalu sibuk cari gambaran-gambaran lain tentang Engkau. Padahal Tuhan, Kau ingin kami melihat Engkau dengan jelas. Karena ketika kami melihat Engkau jelas, kami juga makin seperti Engkau. Musa mengenal Engkau, longing akan Engkau, maka dia makin seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan Engkau yang indah. Bantu setiap kami di sini untuk bulan ini betul-betul bisa worship You sebagai Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati semua di sini. Amin. Amin.